Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'du, ya alhamdulillah sekalian. Di sore ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa ya dalam program ngaji kitab insyaallah melanjutkan pembahasan matan al-waraqat usul fikih ya tentang al-amru perintah. Ya, sebelumnya sudah dibahas bahwa perintah itu secara asal menunjukkan wajib, kecuali ada keterangan lain yang memalingkannya kepada sunnah atau bahkan kepada mubah. Nah, kemudian berikutnya penulis rahimahullah mengatakan ya wala yaqtadi tikrara ala sahih. Wala yaqtadi tikrara ala sahih, tidak menuntut pengulangan ya menurut pendapat yang sahih ya, yang lebih sahih, yang benar ya. Jadi di sini memang ada perbedaan pandangan ya, apakah perintah itu menuntut ada pengulangan, artinya ketika diperintahkan ya apakah menjalankan perintah itu harus berulang ataukah cukup sekali itu. Ketika misalnya Allah memerintahkan haji misalnya, apakah hajinya cukup dilakukan sekali ataukah memang harus berulang? Jika Allah memerintahkan sholat, apakah cukup sekali ya ataukah memang harus berulang? Ya, nah secara asal dia tidak menuntut adanya pengulangan. Artinya misalnya seorang majikan menyuruh kepada pembantunya ya ambilkan air, itu kan perintah. Dia mengambil, apakah dengan sekali dia mengambil air itu sudah memenuhi perintah ataukah harus berulang? Nah secara asal dengan mengambilkan air sekali saja ya itu sudah cukup, sudah memenuhi perintahnya ya, jadi tanpa ada pengulangan. Nah kecuali ya kalau dalam perintah atau dalam kalimat perintah itu ya ada menunjukkan kepada pengulangan ya, menunjukkan kepada pengulangan. Misalnya ketika Allah memerintahkan sholat ya dalam waktu tertentu ya yang terikat ya dengan waktu tertentu, maka setiap kali waktu itu datang ya maka perintah tersebut berulang adanya ya. Misalnya kan sholat 5 waktu itu kan ada waktu-waktunya ya. Inna sholata kanat ya ala mu'minina kitabun mawquta gitu. Ya, kemudian juga di hadis ya diterangkan tentang waktu-waktu sholat. Nah itu menunjukkan artinya setiap kali waktu tersebut datang ya maka kewajiban sholat itu menjadi ada dan dia berulang. Ya, begitu juga zakat ya, itu kan terkait dengan harta gitu ya. Misalnya apa namanya wafi isrina dinaron misalnya nisfu dinar, pada setiap 20 dinar itu kan nisab dari zakat harta ya, zakat simpanan
ya, zakat simpanan setiap yang mencapai 20 dinar ya, atau kalau dihitung sekitar 85 gram emas, maka kewajiban zakatnya mengeluarkan setengah dinar, 2,5%-nya. Artinya kan setiap kali mencapai ukuran minimal harta tersebut ya, nisab tersebut, maka kewajiban zakat itu ada, sehingga kan berulang gitu kan. Kemudian juga saum Ramadan ya, itu terikatnya kan dengan bulan. Faman syahida minkum syahra, siapa yang ya syahidah di sini maksudnya hadir ya, menemui, menjumpai ya bulan Ramadan itu, maka saumlah pada bulan Ramadan. Nah, artinya dia terikat dengan bulan Ramadan. Setiap kali datang bulan Ramadan, maka datang kewajiban saum, sehingga berulang ya, seiring dengan berulangnya waktu tersebut, terikat dengan kewajiban. Tapi kalau tidak terikat dengan waktu ya, perintahnya itu, maka tidak wajib berulang secara asal ya. Jadi secara asal layak tadi tikror, tidak menuntut ya adanya pengulangan. Nah, kemudian itu ya, tidak paham jadi yang dimaksud dengan layak tadi tikror ala sahih illa madalla dalilu ala qasdi tikrori. Nah, ini ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada memaksudkan pengulangan. Jadi kalau ada dalil ya seperti tadi ya, petunjuk dalam dalil tersebut ya, yang mengikat terhadap waktunya ya gitu, maka dia menuntut adanya pengulangan. Nah, perintah tersebut juga baik perintah wajib, perintah sunnah ya, juga termasuk. Jadi secara asal tidak ada pengulangan ya. Tapi kalau ada petunjuk ya yang menunjukkan kepada pengulangan, maka berulang ya, seperti terikat dengan waktu tertentu ya, kondisi tertentu. Misalnya sholat sunnah ya, rawatib ya, misalnya ya, setiap kali datang waktunya maka ada kewajiban sholat. Ya. Misalnya sholat tahiyatul masjid itu kan tidak ada hola ya, adukum masjidah kalau ya, jadi satar yarka rokatain. Apabila masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, itu kan terikat ya dengan kondisi tersebut. Setiap kali masuk masjid maka datanglah syariat untuk sholat tahiyatul masjid ya, walaupun dia hukumnya bukan wajib ya. Jadi perintah di sini baik mencakup perintah wajib ya, ataupun perintah yang sunnah. Wala yaqtadil fawra, dan tidak menuntut untuk bersegera dilaksanakan. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya dari para ahli ushul fikih. Sebagian mengatakan bahwa perintah itu menuntut untuk segera dilakukan ya, apabila tidak ada qarina. Nah, tapi ada juga yang kelompok lain yang mengatakan tidak menuntut untuk segera ya, tetapi dia tetap terkena perintah ya, kapan saja dia melakukannya ya, maka dia telah menjalankan ya perintah tersebut.
Nah, tentu itu terkait dengan waktu ya, karena kan pelaksanaan ibadah ya atau perintah itu terkait dengan waktunya. Nah, apakah wajib segera dilakukan ataukah tidak? Ya, itu tentu kembali kepada ketentuannya. Kalau misalnya sudah terkena kewajiban, ya emang harus segera ya. Terutama yang apa namanya, yang tidak diberikan keluasan ya dalam waktunya, karena memang ada kewajiban yang dari segi waktunya itu luas. Makanya ada yang disebut wajib muasa ya, waktunya luas. Ada yang wajib mudaya, waktunya itu sempit. Ya, kayak Ramadan kan nggak bisa ya. Ketika misalnya datang bulan Ramadan dan masuk tanggal 1 ya udah harus segera. Ya, dia tidak bisa mengundurkan. Ya, kalau mengundurkan berarti tidak melaksanakan perintah. Jadi saum Ramadan itu kewajiban yang mudayak, yang sempit waktunya. Beda dengan sholat 5 waktu. Ya itu kan ada awal, ada akhir kan, ada akhir waktu. Itu kan cukup luas waktunya. Ya. Nah, itu ketika datang waktu sholat dengan ada rentang waktu seperti itu ya, sebetulnya tidak menjadi kewajiban harus segera. Ya kita diberikan pilihan apakah mau sholatnya awal waktu, pertengahan atau akhir ya. Nah, cuma tentu melaksanakan di awal itu lebih utama kan. Gitu, makanya ketika Rasul ditanya tentang amal yang paling utama kan, Rasul menjawab apa? Sholat diawali waktiha, sholat di awal waktu. Itu keutamaan saja, bukan berarti wajib harus di awal waktu. Karena memang Allah memberikan kelonggaran dalam soal waktunya. Ya selama dia masih berada di dalam waktunya. Ya itu artinya bisa dilihat apakah wajibnya itu wajib puasa ya yang luas waktunya ataukah wajib mudaya. Nah misalnya yang tidak ada apa namanya tidak ada tentuan ya, kelonggaran ya secara mutlak ya, seperti misalnya zakat ketika sudah mencapai nisab ya kewajiban zakat. Dan misalnya kalau zakat apa namanya mal ya, simpanan itu kan berlalu selama 1 tahun. Kalau sudah mencapai haulnya setahun lalu sudah mencapai nisabnya ya maka dia harus segera mengeluarkan. Dalam kondisi seperti itu kan dia harus segera mengeluarkan zakat, tidak boleh menunda karena dia sudah terkena kewajiban. Karena kan syariat mengaitkan kewajibannya itu ketika sudah terpenuhi sebab dan syarat. Ketika terpenuhi sebab dan syarat ya maka sudah wajib langsung segera. Kalau dia mengulur, menunda, nanti keburu meninggal, dia belum melaksanakan kewajiban, dia berdosa. Sama juga dengan haji. Ya walaupun haji kan ada waktunya gitu ya, ada bulan haji kan gitu. Ketika orang sudah mampu, dia sudah ada kesempatan untuk berangkat, ya udah segera. Tidak boleh mengulur nanti tahun depan gitu diulur gitu. Ya karena kewajiban tersebut tidak diberi kelonggaran waktu, tapi dikaitkan dengan kapan dia mampu. Ya, makanya kan misalnya tentang haji ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata ilaihi sabila.
siapa yang punya kemampuan ya untuk menuju ke sana ya di jalannya. Ya, ketika orang sudah sampai pada man istata'a ilaihi sabila, artinya dia sudah sesuai dengan syaratnya ya, sudah terkena ya dari syarat wajibnya haji ya, maka dia wajib untuk segera melaksanakan haji, tidak boleh mengulur ya. Jadi dilihat dari bentuk kewajibannya itu sendiri gitu ya, perintahnya itu sendiri ya. Kemudian wal amru bi ijadil fi'li ya amrun bihi, perintah untuk melakukan suatu perbuatan ya adalah amrun bihi ya, adalah perintah terhadapnya. Ini maksudnya kalau hanya sampai di sini saja kan tidak memberi makna apa-apa ya, karena yang namanya perintah melakukan perbuatan ya berarti perintah terhadap perbuatan tersebut gitu kan. Tapi maksudnya ingin menambahkan wa bima la yatimul fi'lu illa bihi ya, dan terhadap ya apa yang suatu perbuatan itu tidak bisa terlaksana kecuali dengannya. Ini yang disebut dengan wasilah. Jadi wasilah ilal wajibi ya wajibun, wasilah yang mengantarkan untuk bisa terlaksananya kewajiban ya, maka hukumnya juga wajib, atau disebut juga dengan istilah muqaddimah wajib ya, muqaddimah wajib. Nah, beliau di sini memberi contoh kal amri bis sholati amrun bi taharatil muadiyati ilaiha ya, perintah melaksanakan sholat ya adalah perintah untuk toharo ya, yang menjadikan terlaksananya sholat tersebut. Kan sholat itu disyaratkan untuk toharo ya, baik itu toharo dari hadas kecil ya, wudu, toharo dari hadas besar ya, mandi ya, atau yang mengganti keduanya itu tayamum ya, itu kan syarat ya. Nah, sholat itu tidak sah tanpa melakukan syarat tersebut. Nah, maka melakukan toharo juga jadi wajib, karena ya dia adalah wasilah untuk bisa terlaksananya kewajiban sholat ya, kewajiban sholat. Insyaallah. Nah, cuman di sini harus dilihat juga wasilah dari bisa terlaksananya kewajiban itu bisa tuh kalau dia oh agak luas. Biasa di ya, kami nanti beli sempit mah biasa di ya, cuma dilihat wasilah untuk bisa terlaksananya kewajiban itu ada yang memang berupa juz'an ya minal ma'mur bihi, ada yang merupakan bagian. Jadi ketika diperintahkan pada sesuatu maka dia harus mencakup keseluruhan ya. Kalau ada sebagian tidak terlaksana ya, maka tidak sah. Misalnya perintah mencuci wajah ya, dalam wudu, faghsilu wujuhakum, perintah mencuci wajah. Perintah mencuci wajah itu kan mencakup keseluruhan wajah kan ya, mencakup keseluruhan wajah.
kalau misalnya ada sebagian yang tidak terbasuh, tercuci ya wajah tersebut, kan menjadi tidak sah. Ya tidak terlaksana perintah tersebut gitu. Ya, nah misalnya bagaimana sih cara supaya sempurna wajah kita bisa dibasuh dicuci dalam wudhu? Ya, wasilah untuk bisa melaksanakan ya mencuci wajah secara sempurna itu ya itu dengan ada sebagian yang kena dari kepala ya. La yumkin an yatahaqqaq ghusl wajhi illa bi qasdi syai'in min ar-ra'si. Jadi tidak mungkin terlaksananya mencuci wajah secara keseluruhan ya, kecuali dengan mencuci sebagian kecil dari kepala. Karena kalau kita mau ngepas sekali itu susah, ya kan? Ya gitu, mau ngepas banget gitu, ngepas nyuci wajah itu susah, harus ada sedikit gitu, sedikit dari kepala ini yang kena, ya. Dengan terkenanya sedikit bagian dari kepala itu yang menjadikan kita bisa mencuci wajah secara sempurna, secara penuh. Nah, maka ini adalah wasilah dengan mengenai sebagian kecil dari kepala, yaitu adalah wasilah yang membuat ya terlaksananya secara sempurna dalam mencuci wajah. Ya atau sebaliknya ketika kita mengusap kepala ya supaya sempurna, ini tentu bagi yang mewajibkan mengusap secara keseluruhan ya, karena ada perbedaan kalangan ulama. Ada yang mewajibkan keseluruhan kepala ya dalam mengusap ya, ada yang mewajibkan sebagian. Ya kalau yang mewajibkan keseluruhannya berarti untuk bisa terlaksana mengusap seluruh kepala itu ya harus ada sebagian kecil dari wajah ya yang terkena gitu ketika mengusapnya. Ya artinya ini adalah bagian. Jadi di dalam melakukan suatu perintah ya terhadap sesuatu ya itu kan tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan seluruh bagiannya. Kalau ada sedikit bagian yang tidak terlaksana ya maka tidak akan sempurna pelaksanaannya. Gitu. Makanya dalam hal wudhu itu kan kalau ada sedikit saja anggota wudhu yang tidak terbasuh ya tidak terkena air itu kan tidak sah. Ya seperti misalnya sebesar koin yang tidak basah, tidak terkena, itu Rasul Nabi kan menyuruh untuk mengulangi lagi. Tidak sah. Nah itu yang pertama. Jadi muqaddimah wajibnya itu berupa bagian dari pelaksanaan wajib. Nah kemudian yang berikutnya dia berupa sebab. Ya, jadi ada yang berupa bagiannya, lalu ada yang berupa, kalau bagiannya berarti rukun ya. Berupa bagiannya, ada yang berupa sebab. Kalau sebabnya di luar, kan di luar dari kewajiban itu kan. Ada yang berupa syarat. Syarat juga di luar. Nah, apa perbedaan rukun dan syarat? Bedanya apa? Kalau rukun di dalam ibadah. Iya. Ya, kalau syarat di luar ya. Tapi dua-duanya itu sangat tergantung ya kepada dua-duanya itu bisa sahnya suatu kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan rukun tidak sah. Kalau tidak dilaksanakan syarat juga tidak sah kan gitu. Maya tawaqqafu ya tawaqqafu al-ibadah ya bihi. Nah, cuman kalau rukun wa huwa juz'un minha gitu ya. Bagian dari ibadah itu. Tapi kalau syarat laisa juz'an. Rukun salat apa? Takbiratul ihram, bacaan Fatihah, ruku. Itu rukun. Nah, rukun itu ada di dalamnya, termasuk bagian darinya gitu.
Dan kalau rukun ini tidak dilakukan tidak sah. Tapi kalau syarat bukan merupakan bagian dari sholat, kayak wudhu kan bukan bagian dari sholat. Nah dia syarat. Tapi kalau tidak dilakukan tidak sah sholatnya. Nah, jadi yang pertama itu kan merupakan bagian, bahkan bagian dari pelaksanaan, artinya masih dalam rukun ya, dalam bagian. Nah, yang berikutnya ada yang berupa sebab dan ada berupa syarat. Ya apa bedanya sebab dan syarat? Nah, ini nanti sebetulnya ada pembahasan khusus ya tentang hukum-hukum wadi. Di sini dibahas tidak di mata ini kayaknya tidak ada ya. Hukum-hukum wadi itu kan yang besar ada. Yang besar ada. Di mana? Taisir. Oh, yang di Taisir kan ada ya. Kan hukum-hukum itu ini sebenarnya sudah dibahas sebetulnya ya di pembahasan hukum. Kalau tidak salah di video yang sebelumnya. Hukum itu ada yang taklifi, ada yang wadi kan. Kalau taklifi itu ada 5, wajib, mandub, atau makruh mubah. Itu namanya hukum taklifi. Ya, ada hukum wadi. Ya. Kalau hukum wadi itu dia sebetulnya sebagai tanda untuk mencapai kepada hukum taklifi tadi. Ya, nah ada yang mustakil ya, ada yang tabi. Kalau yang mustakil itu tadi sebab, syarat, mani ya, penghalang. Nah ada juga yang membedakan ilat. Itu juga ada perbedaan apakah ilah itu sama atau beda dengan sebab. Gitu ya. Ya, selain itu kemudian ada sihah ya, sahih dan batal ya, mutlak besar. Kemudian ada rusa dan azimah. Ya, kemudian ada ya qada dan i'adah. Itu juga termasuk hukum wadi. Ya. Nah, apa bedanya tadi sebab dengan syarat? Kalau sebab itu ma yalzamu min wujudihi wujud wa min adamihi adam. Ya, ini pendefinisian ini sangat dalam gitu ya, sangat teliti dalam membedakan. Di antaranya yang telah mengungkap sampai bisa membedakan dengan jeli ya, dengan teliti itu kan di definisi ini diungkap oleh Al-Qarafi ya. Al-Qarafi itu sampai membedakan secara rinci apa sih bedanya sebab, syarat, mani. Nah, maka dibuatlah definisi. Kalau sebab itu ma yalzamu min wujudihi wujud wa min adamihi adam. Kalau syarat itu ma yalzamu min adamihi adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dzatihi. Ya, ada mani ya ma yalzamu min wujudihil adam wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun li dzatihi. Itu kan teliti sekali. Jadi kalau sebab itu adanya sebab mengharuskan adanya hukum, tidak adanya sebab mengharuskan tidak adanya hukum. Seperti sebab itu waktu, ya waktu sholat misalnya, waktu sholat zuhur apa? Tergelincir matahari, zawalu syamsi. Itu sebab bagi kewajiban sholat zuhur. Ya, ada zawal syamsi, tergelincir matahari, maka ada kewajiban sholat zuhur. Ya kan? Kalau tidak tergelincir matahari, belum datang waktunya, berarti belum ada kewajiban sholat zuhur gitu. Jadi ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Nah, kalau syarat
itu terkaitnya itu dengan ketiadaannya. Kalau adanya belum tentu ada hukum. Maka gini, syarat itu tidak ada syarat, ya tidak ada kewajiban. Artinya tidak sah, tidak bisa terlaksana kewajiban. Tapi ada syarat, dilakukan syarat, itu tidak harus ada hukum tersebut. Ya seperti tadi wudu misalnya atau toharo dalam sholat. Tidak ada toharo, orang tidak melakukan toharo, tidak wudu, maka tidak sah, tidak boleh dia melakukan sholat. Jadi tidak ada syarat, tidak ada hukum. Tapi kalau ada hukum, orang wudu kan nggak harus sholat. Orang wudu nggak harus sholat, bisa aja untuk sebelum tidur mau wudu kan gitu, bebas. Jadi ada syarat, tidak terkait dengan ada dan tidak adanya hukum, beda dengan sebab tadi. Kalau sebab itu ada sebab harus ada hukum. Ya kan? Nah, kalau mani ya penghalang itu terkaitnya dengan adanya penghalang, maka tidak ada hukum, tidak boleh ada. Jadi mayal jamu min wujudihil ada. Jadi kalau ada penghalang maka harus tidak ada hukum itu. Misalnya haid bagi wanita. Ada haid itu mani yang menghalangi orang dari sholat. Ya, ada haid maka tidak boleh ada sholat kan? Tidak boleh kan, tidak sah sholat. Ya, begitu. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada penghalangnya tidak ada, kan tidak harus ada. Penghalang kan tidak ada penghalang, kan tidak harus ada sholat. Artinya dia tidak terkait apakah sholatnya sah atau tidak. Karena sahnya sholat itu bukan hanya terkait dengan tidak adanya penghalang, tapi harus ada rukun dan syarat tadi. Ya, penghalangnya tidak ada. Apakah orang itu sudah boleh sholat? Kan belum. Ya, penghalangnya tidak ada. Ya, dia tidak haid. Apakah dengan tidak haid itu langsung dia itu dikatakan sah sholatnya? Kan belum tentu. Gitu. Jadi tidak terikat dengan ketiadaan penghalang. Karena nanti sah atau tidaknya dia melaksanakan sholat ya tergantung kepada yang lain, yaitu kepada apakah sebabnya sudah ada, apakah syaratnya dilakukan atau tidak. Terkait gitu ya. Nah sekarang yang muqaddimah wajib tadi itu dilihat, ada yang berupa sebab. Kan tadi tidak bisa terlaksana suatu kewajiban tanpa ada sebabnya kan gitu. Tanpa masuk sebabnya. Ya. Tanpa masuk sebab bisa terlaksananya kewajiban tersebut. Nah, sebab juga ini dibagi dua. Ada yang bisa dilakukan oleh manusia dan ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, tapi sebenarnya hukumnya sama. Sebab baik yang mampu dilakukan oleh manusia ataupun tidak mampu, sama-sama tidak wajib. Kalau untuk sebab, beda dengan syarat. Kalau syarat tadi wajib dilakukan oleh manusia. Tapi kalau berupa sebab, baik sebab itu bisa dilakukan oleh manusia ataupun tidak bisa dilakukan, sama-sama tidak wajib. Contohnya misalnya, ya ada sebab yang sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia tapi tidak wajib. Tapi kan dia wasilah tadi. Ini kan kita sedang membahas wasilah terlaksananya kewajiban. Itu disebut muqaddimah wajib. Contoh misalnya zakat. Zakat itu kan ini bukan syarat sebenarnya, sebab. Sebabnya harus mencapai nisab. Itu sebab. Kalau orang sudah hartanya mencapai nisab, batas minimal wajib zakat. Seperti tadi ya, harta simpanan mencapai 20 dinar atau 25 gram emas. Itu namanya nisab. Nah, orang mampu nggak untuk mengumpulkan harta?
sampai mencapai nisab mampu tidak manusia? Mampu kan? Manusia kan mampu. Nah ini kan sebab terlaksananya, bisa terlaksananya kewajiban yaitu zakat dalam hal ini. Itu sebetulnya mampu dilakukan oleh manusia gitu. Manusia bisa berusaha dengan apapun gitu ya caranya untuk sampai kepada nisab. Tapi karena dia itu berupa sebab, tidak wajib. Tidak wajib kita semua harus bekerja mati-matian untuk supaya mencapai nisab zakat gitu. Tidak wajib. Nah itu mah selain memang pemberian rezeki kan kita disuruh juga dalam bekerja berusaha ya apa namanya, bahkan tidak terlalu berambisi gitu kan terhadap harta, biasa-biasa jalan aja kan, famsu gimana kibiha, jangan terlalu berambisi untuk terus dapat harta. Jadi tidak ada kewajiban kita harus ngumpulin uang harus sampai nisab. Ya itu alami saja kan gitu, alami saja itu tidak wajib. Nah itu jadi ada sebab yang sebetulnya bisa dilakukan manusia tapi tidak wajib. Nah, kemudian ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, apalagi gitu kan tidak wajib. Karena mustahil Allah mewajibkan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin dilakukan. Apa misalnya? Seperti tadi waktu sholat. Ya kan tergelincirnya matahari itu menjadi sebab wajibnya zuhur, ya terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya maghrib, sholat maghrib. Ya itu kan sebab. Nah apakah kita wajib untuk membuat matahari tergelincir? Kan tidak, di luar kemampuan kita ya. Di luar kemampuan kita sebagai manusia ya. Membuat matahari tergelincir, membuat matahari terbenam ya, mendatangkan waktu itu nggak bisa dia. Jadi sudah jelas itu tidak wajib. Dan dia merupakan wasilah kan, tidak bisa terlaksana sholat zuhur tanpa tergelincir matahari, kan dia wasilah. Muqaddimah wajib masuk kepada muqaddimah wajib. Jadi sebetulnya ketika dikatakan wal amru bi jadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, itu secara asal memang begitu, tapi harus dirinci yang mana gitu. Muqaddimah wajib yang mana, yang hukumnya wajib gitu ya. Kalau tadi berupa sebab itu tidak wajib ya, baik ada pada kemampuan manusia ataupun di luar kemampuan manusia. Nah yang berikutnya kalau dia berupa syarat. Nah ya kalau berupa syarat, nah, syarat juga dibagi dua, ada yang bisa dilakukan oleh manusia, ada yang tidak. Kalau syaratnya bisa dilakukan, ya ada kemampuan manusia melakukannya, maka dia wajib. Seperti tadi toharo untuk sholat, itu kan syarat ya. Itu bisa dilakukan manusia, maka wajib. Tapi kalau di luar kemampuan manusia, tidak wajib. Di luar kemampuan manusia tidak wajib. Misalnya syarat sah sholat itu juga selain toharo, bagi perempuan misalnya bersih dari haid dan nifas, itu kan syarat. Bersih dari haid dan itu termasuk syarat. Tapi kan di luar kemampuan manusia. Ya tidak bisa dia segera gitu menghentikan haid dan nifasnya. Itu kalau di luar kemampuan manusia syarat tersebut, maka tidak wajib dilakukan ya. Seperti apa namanya, berlalunya 1 tahun. Syarat tadi kan yang namanya wajib zakat itu ada nisab dan haul kan. Kalau nisab itu sebab, kalau haul itu syarat. Jadi syarat wajibnya zakat itu zakat simpanan ya, harta simpanan, berlalunya waktu 1 tahun. Jadi ketika mencapai nisab tadi itu belum langsung wajib kan, harus berlalu 1 tahun dulu.
tersimpan, saya tahu dulu dari 85 gram emas kita punya simpanan tidak berkurang terus sampai 1 tahun baru wajib zakat. Nah syaratnya itu sampai berlalu waktu 1 tahun. Nah itu apakah wajib kita harus memenuhi syarat itu? Harus menyimpan harta itu? Kalau ada kebutuhan gimana? Gitu. Kan tidak wajib. Ya. Karena di luar kemampuan kita sebetulnya, karena apa namanya, kalau ada kebutuhan ya kita mau tidak mau harus menggunakan harta tersebut gitu, apalagi mendesak. Itu tidak wajib, di luar kemampuan kita. Nah jadi itu tentang pembahasan muqaddimah wajib ya, atau wasilah ila wajib. Nah, berikutnya wa idza fu'ila yahrujul ma'muru anil uhdati. Apabila perintah itu dilakukan, maka yang diperintahkan itu keluar ya dari uhdah. Di sini maksudnya tanggungan ya, keluar dari tanggungan. Ya artinya seseorang telah cukup ya, memenuhi kewajiban adza'ahu ya. Jadi idza. Ya artinya kalau orang itu sudah melakukan sesuai ya dengan memenuhi syarat rukunnya ya, sesuai dengan sebabnya misalnya, dan tidak ada penghalang ya, artinya sudah sah suatu ibadah itu dilakukan, maka itu sudah mencukupi membuat dia terlepas dari tanggungan atau terlepas dari kewajiban, sudah gugur kewajiban, sudah terlaksana. Ya dia tidak dibebani lagi dengan kewajiban yang sama gitu. Tidak dibebani lagi dengan kewajiban yang sama, kecuali nanti datang lagi kan waktunya itu berulang. Ya. Makanya itu disebut apa namanya? Apa? Ya dengan ijza itu ya dengan sah itu. Pokoknya dalam termasuk hukum wali juga ada sah, ada fasad. Siha ada fasad. Kalau siha itu ya artinya tadi memenuhi syarat, rukun, tidak ada menghalang, maka itu sah. Kalau tidak terpenuhi syarat rukunnya dan ada penghalang, maka tidak sah. Tidak sah itu artinya dia tetap masih terkena kewajiban itu. Ya, masih terkena kewajiban itu. Kalau ketika belum sah itu. Kalau batal Ustaz? Ya, artinya batal itu berarti belum menggugurkan kewajiban. Kalau batal menggugurkan kewajiban. Iya, ya sholatnya batal gitu karena kentut misalnya, wudunya batal, sholatnya batal. Berarti kan dia belum melaksanakan kewajiban. Dia harus mengulang lagi. Nah, kemudian juga dalam hukum wadi ini dalam pelaksanaannya dibagi, ada yang berupa kalau ada itu melakukan di waktunya. Ya, melakukan pada waktunya. Ada disebutnya, adaan. Nah, ada yang di luar waktu disebut qada. Ya kan, disebut qada di luar waktunya. Nah, ada yang disebut dengan i'adah. I'adah itu mengulangi lagi. Baik itu karena yang sebelumnya tidak sah tapi masih di waktunya. I'adah itu. Ya ataupun dia mengulanginya lagi walaupun misalnya itu sudah sah, maka pengulangan yang keduanya itu bisa masuk kategori sunnah gitu ya, kayak orang sedekah sholat kan gitu kan, dia udah sholat ya ada nemenin orang lain kan, dia mengulang lagi kan sholat, ya ada.
Tapi bukan berarti yang pertama tidak sah, tetap sah, maka yang kedua jadi sunnah. Ya, atau misalnya karena yang pertama tadi tidak sah, batal, lalu mengulangi lagi, nah itu juga sama, ya ada. Mengulangi selama masih di dalam waktunya. Kalau keluar dari waktu, maka disebut qada. Jadi istilah ini ya yang dibuat para ulama. Ya, nah kemudian berikutnya ini masih terkait dengan amr juga sebenarnya. Man yadul bil amri wan nahi wa man la yadul. Orang yang masuk dalam perintah dan larangan dan yang tidak masuk. Maksudnya ini sebetulnya pembahasan berkaitan dengan mukallaf. Karena yang terkena perintah dan larangan atau hukum syariat secara umum ya, taklid, itu kan ada harus mukallaf. Yadhul fi hitabillahi ta'ala al-mu'minuna. Masuk dalam hitab Allah. Hitab itu pesan ya, pesan dari Allah, atau mengarahkan pembicaraan. Yang namanya hitab itu taujihul kalam lil muhatab atau taujihul kalam li ifhamihi. Mana hitab itu mengarahkan perkataan untuk memahamkan dia. Hitab ini kan umum, baik tadi ya berupa perintah, larangan, ya atau pembolehan ya atau pilihan ya boleh. Al-mu'minun orang-orang yang beriman. Pilih itu ya dulu pilih al-mu'minun orang-orang yang beriman. Asahi wasabiyu wal majnunu ghairu dahilina bil hitabi. Orang yang lupa ya, anak kecil yang belum balik, orang gila ya tidak masuk dalam hitab. Jadi tidak terkena hitab Allah gitu. Tidak terkena kepada hitab Allah. Ya, ini kan mukallaf ya. Jadi yang disebut mukallaf itu apa ininya? Baligul aqilu. Akil balik kan disebut juga akil balik. Jadi cuma dua itu aja sebetulnya. Mukallaf itu berakal dan balik. Kalau salah satunya tidak ada ya tidak termasuk mukallaf. Nah, cuman bisa diterimanya ya menjalankan syariat ini ya harus ada iman dulu kan. Walaupun dia sudah balik berakal, kalau tidak beriman itu tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima ibadah tersebut, amalannya ya. Tidak sah. Ya, seperti dalam Al-Quran kan, wa man yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Atau misalnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau musyrik maka gugur amalannya dan seterusnya ya. Jadi syaratnya harus beriman dulu baru bisa diterima ibadahnya. Makanya di sini al-mu'minun. Ya, lalu yang lupa ya sahih, anak kecil yang belum balik, orang gila. Kalau yang lupa sahih ya artinya akalnya kan hilang kesadaran ya. Tidak ingat ya artinya akalnya tidak hadir gitu kan ketika itu berkaitan dengan kewajibannya. Ya. Tapi kemudian orang yang lupa itu ya gimana lagi gitu kan, dia lupa. Makanya ketika kembali ingat ya kembali gitu terkena kewajiban. Nah, ketika lupa itu tidak berdosa ya. Tapi ketika ingat maka terkena lagi
kewajiban. Makanya siapa yang lupa sholat maka tidak ada penggantinya. La qada alai, tidak ada qada pengganti baginya kecuali ketika dia ingat. Lupa belum sholat ya, ketika ingat maka wajib. Ya. Kemudian yang anak-anak yang belum balik ya, kenapa? Karena memang belum sempurna akalnya juga. Sebetulnya ada kaitan juga dengan akal. Majnun ya rusak ya akal. Ya. Ini sesuai ya dengan hadis ya, rufi al-qalam itu yang terkenal. Rufi al-qalamu an salasi. Apa saja? Awal yang pertama apa? Anida ini kan hatta yastaikiro wa anisobi hatta yatalima wa anil majnuni hatta yufiko. Jadi diangkat pena, maksudnya tidak dicatat kewajiban dan dosanya dari 3 orang. Yang pertama dari yang tidur sampai dia bangun. Ketika dia tidur tidak terkena kewajiban. Sampai dia bangun baru wajib. Kemudian dari anak kecil sampai dia balik. Ya, dari orang gila sampai dia sadar ya, sembuh dari kegiraannya. Taifiko. Itu. Jadi syarat mukallaf ya. Ya bagaimana orang yang setengah-setengah gitu. Ada yang setengah gila, setengah sadar. Ya itu dia terkena kewajibannya ketika sadar. Ya ketika tidak sadar ya tidak terkena kewajiban. Gitu ya. Jadi apa berganti-ganti kondisinya. Ya, maka dilihat ketika dia sedang tidak sadar ya berarti dia tidak mukallaf, tidak terkena. Ketika dia sadar dia terkena. Ya. Nah itu tentang mukallaf. Nah kemudian ada perbedaan pendapat tentang orang kafir ya, wal kufaru, orang-orang kafir muhatabuna bi furu'i syar'i. Ya mereka dikenai taklid ya, dikenai hitab hukum. Hitab ini kan hukum ya, makanya kan pengertian hukum itu kan hitabullah ini. Pengertian hukum syariat kan hitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ya. Itu sudah lewat ya di pembahasan tentang hukum. Hukum itu kan hitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafina. Apa saja? Iktidaan atau tahyiran kan gitu. Hukum itu kan hitab dari Allah. Ya. Pesan ya, pemberian pesan dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf ya, baik hitab itu berupa tuntutan iktidaan atau berupa memberi pilihan. Tolab, iktidaan itu tolab. Nah tolab itu dari pengertian hukum itu kan jadi disimpulkan 5 hukum taklifi tadi. Dari tolab itu kan ada tolabul fi'li, tolabul tarki. Ya menuntut untuk dilakukan, untuk ditinggalkan. Nah dua-duanya terbagi 2, ada yang jazim, ghair jazim. Tolabul fi'li ya, tolaban jaziman, tuntutan yang mesti, itu wajib berarti. Ada tolabul fi'li, tolaban ghair jazimin, tidak mesti, berarti sunnah. Mandu. Ada yang tolabul tarki, tolaban jaziman, berarti haram. Ada tolabul tarki, tolaban ghair jazimin, makruh. Lalu tahyir, memberi pilihan, mubah. Itu pengertian hukum ya, sudah lewat. Jadi hitab, hukum itu kan hitab Allah. Nah sekarang orang-orang kafir ini terkena hitab atau tidak? Terkena hukum enggak dengan furu'i syar'i, cabang-cabang syariat. Wa bima la tasihu illa bihi, dan dengan apa yang tidak sah ya cabang syariat itu dilakukan kecuali dengannya, maksudnya iman, wahwal Islam atau iman sama.
Nah di sini penulis dan memang ini yang tepat ya, bahwa orang kafir juga terkena sebetulnya kewajiban sholat, zakat gitu. Sekaligus terkena kewajiban yang membuat hal tersebut bisa sah dilakukan, yaitu Islam. Ya. Buktinya apa? Ya, dalilnya liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qalu lam nakum minal musallin. Mereka orang-orang kafir itu ketika ditanya kan, masalahkakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Mereka mengatakan dulu kami di dunia tidak sholat. Ini kan orang kafir. Ya, artinya orang kafir pun dibebani untuk melaksanakan sholat, kewajiban-kewajiban syariat. Nah, ada perbedaan pendapat sih ya tentang apakah mereka itu terkena ataukah tidak. Kalau yang mengatakan tidak terkena kan karena kalau mereka melakukan pun tidak akan diterima tetap, karena tidak sah gitu, karena tidak punya iman gitu. Ya. Itu. Tapi kan buktinya kalau mereka tidak melakukan, di akhirat dia terkena siksaan, bukan hanya disiksa karena kekafiran saja, karena ketidakberimanan saja, tapi juga karena tidak melakukan syariat juga, tidak sholat, tidak zakat, atau melakukan keharaman, tetap dihitung itu juga. Makanya orang kafir juga kalau kan ada yang baik ya secara muamalah gitu, tidak melakukan pelanggaran syariat, tidak minum khamr misalnya, tidak mencuri gitu kan, itu juga akan berpengaruh kan di akhirat itu pada tingkatan di neraka. Walaupun dia di neraka nggak bisa keluar, tapi kan neraka juga bertingkat. Sama kayak misalnya Abu Thalib kan, bisa tidak beriman, tapi dia jasanya besar kepada Nabi, menolong Nabi. Itu berpengaruh gitu, berpengaruhnya pada tingkatan di nerakanya. Ya. Nah, jadi tetap tentang huruf syariat ini, cabang-cabang syariat, ya orang kafir juga terkena gitu. Orang kafir juga terkena. Cuman untuk bisa diterima ya dia harus iman dulu. Ya, jadi hitobnya itu iman dulu, baru setelah itu dia terkena kewajiban. Ya, tapi tentu ketika orang itu masuk Islam ya, yang tadinya kafir, ya dia tidak harus mengganti kewajiban yang udah lalu gitu. Al Islam ya jubma qablahu, jadi sudah gitu, itu diampuni oleh Allah. Kalau yang murtad harus masuk lagi ke Islam. Nah itu yang lebih kuatnya tidak juga sudah. Ya, karena ada perbedaan pendapat. Yang lebih kuatnya kalau tidak perlu lagi. Ya. Nah kemudian yang wal amru bi syai'in nahyun an diddihi, perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari kebalikannya. Maksudnya perintah terhadap sesuatu, larangan dari semua. Kalau ini semua kebalikannya. Ketika misalnya jadi kalau perintah terhadap sesuatu berarti larangan dari semua kebalikannya. Karena perkara itu ada yang kebalikannya satu, ada yang banyak kan. Kayak misalnya kalau diperintah duduk, berarti larangan dari apa? Diri. Larangan dari berdiri, tidur, goleran, kan itu juga bukan duduk kan. Lawan dari duduk kan. Kan lawannya itu ada tidak semua satu kan, ada yang banyak itu. Ya, kalau ada yang lawannya cuma satu misalnya kan. Mati. Datang dan pergi kan gitu. Jangan kamu datang. Atau datanglah ke sini, berarti larangan dari pergi kan gitu. Cuman satu kan kebalikannya. Ya, jadi kalau perintah terhadap sesuatu, larangan dari semua kebalikan. Tapi berbeda, larangan dari sesuatu, perintah dari kebalikannya
Ya, tapi perintah terhadap salah satu, tidak semua kebalikan. Misalnya jangan apa namanya? Jangan duduk. Jangan duduk, kan larangan dari duduk. Lalu dia perintah dari kebalikan. Tapi kan tidak perintah bagi semua kebalikan, tapi salah satu. Jadi jangan duduk itu mau berbaring, mau berdiri. Bebas. Tapi nggak semuanya wajib gitu, salah satu kan. Beda dengan yang tadi, ya, perintah terhadap sesuatu, larangan dari semua kebalikan. Kayak gitu ya. Cukup dulu ya sampai di situ. Kalau yang ditanyakan, Ustaz, ya. terkait sebab kalau misalkan haji kan manistata ilaihi sabila, kan ada sebagian orang yang memang memampukan gitu kan. Kalau zakat mampu baru bayar sesuai dengan saumnya. Kalau haji misalkan nggak mampu tapi memampukan, itu diperbolehkan nggak? Misalkan memampukan sengaja nabung untuk berangkat haji, atau misalkan kita nunggu tiba-tiba mampu baru berhaji gitu misalkan, gimana Ustaz? Ya apa namanya, itu justru lebih bagus, lebih baik, karena kita kan memprogramkan diri ya, untuk bisa melakukan kewajiban itu. Ya itu berarti kan masuk kepada orang sudah berniat, ya niat untuk melakukan kewajiban. Dengan niatnya itu justru sebenarnya sudah ada pahalanya. Dengan niatnya itu berbeda orang yang nggak punya niat sama sekali gitu. Nunggu kesempatan aja gitu ya, secara tiba-tiba. Tapi alangkah lebih bagus dengan kita mempersiapkan, karena dengan niatnya itu sudah dapat pahala. Itu suatu keistimewaan justru bagus. Ya, orang nabung memprogramkan diri ya sama kayak kurban gitu ya. Yang haji Kurban, ya, nabung kebanyakan kurban. yang kaya malahan yang sengaja menabung jauh-jauh hari. Ya. Banyak yang haji malah nggak pergi haji. Ya kalau soal berangkat atau tidaknya kan itu nanti gitu, urusan nanti ketentuan Allah. Tapi kalau orang sudah meniatkan diri, memprogramkan nabung dan sebagainya, itu artinya dia sudah berniat, sudah berkeinginan gitu. Nah, niatnya itu dia sudah ada pahala di situ. Kayak pertanyaan ke Ustaz, ke Buya itu kalau nggak menabung gimana Ustaz? Dengan dosa? Enggak benar. Jadi kalau kayak menanam baru wajib. Pertanyaan ke Buya ya. Ya karena tadi masuk pembahasan tadi itu kan sebab ya. Walaupun ada pada kemampuan manusia, ya, tidak wajib. Jadi kalau nggak itu nggak dosa. Itu alami saja. Kalau kita, tapi sebetulnya ya tentu kita juga ada keinginan lah ya. Setiap orang kan ada ingin berangkat gitu. Tapi kan ya gimana gitu, masalah harta kadang-kadang kita tidak bisa secara ketat gitu kan untuk mempersiapkan segala macam. Kalau pinjam juga kategori mampu Ustaz? Ya sebetulnya ini belum mampu. Karena yang disebut mampu itu dia yang milik dia gitu, milik Katanya dia. kalau nggak mampu pinjam bisa sanggup bayar itu kategori. Ya kalau mampu. misalnya apa namanya dia sanggup membayar ya. Sebetulnya kan yang disebut mampu itu hartanya ada pada dia gitu. Ada pada dia dalam kepemilikan. Ya, dalam kepemilikan secara sempurna. Kalau itu berupa hutang itu bukan kepemilikan yang sempurna. Sebetulnya gitu. Ya, karena kan ada itu yang memaksakan. Tapi kalau misalnya dia memang betul yakin bisa membayar ya, dia pinjam dulu gitu untuk bisa berangkat, ya hajinya tetap sah gitu kan, artinya dia mampu tapi agak sedikit memaksakan begitu. beda dengan kurban misalnya, kalau berhutang itu diperbolehkan ya untuk kurban itu? Boleh ya, asal tadi mampu bayar dulu haji bukan awis itu ya. Ya. Ya, kayak zakat juga kan syaratnya ada kepemilikan yang sempurna. Kalau dia berhutang, ya punya hutang,
maka belum, sebetulnya belum termasuk. Makanya harus dihitung dulu hutang, keluarin dulu. Jadi misalnya harta ada nih mencapai nisab, tapi dia punya hutang nggak, keluarin dulu buat hutang. Karena harus ada milkun tam gitu, kepemilikan yang sempurna. Pemilikan yang sempurna. Ya kalau punya hutang bayarin dulu hutang. Ketika hutang sudah terpenuhi, nah apakah masih mencapai nisab? Kalau masih mencapai nisab berarti wajib. Kayaknya Islam itu sangat mendorong untuk membayar hutang. Tapi Wajib, karena ya, kalau kewajiban. umatnya kok malah menyepelekan. Padahal ayat terpanjang itu tentang hutang gitu. Surah Al-Baqarah. Jangan mudah berhutang sampai ada punya tuh. Iya. Ya ayat terpanjang tentang hutang. Kenapa kita malah mengabaikan masalah hutang? Kesenangan lain. Sopi kayak Iya kan? Ustadz, ini apa sih kewajiban itu kan sebagai misalnya suami gitu ya, bisa kalau punya uangnya itu hanya buat sendiri gitu, terus gimana kalau istri gitu gak jadi dosa gitu kalau misalnya suami dulu gitu berangkat misalnya dengan uang yang ada gitu, haji. kalau buat haji gitu, pakai haji. Haji. Sing napan teh berapa? Tadi kan banyak kan buat nafkah. Pembahasan haji. Gimana Ustaz? Ya kewajiban suami kan menafkahi istri. Curi darah ini. Artinya kalau misalnya baru cukup untuk satu orang dulu. Ada kan nggak bisa yang adanya untuk satu orang tapi maksa untuk dua orang, ya kan nggak bisa. Tapi kalau adanya untuk dua orang, nah itu kan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, termasuk menghajikan istri. Itu kewajiban. Iya, kewajiban juga. Kewajiban suami. Iya. Kalau mampu dua, kenapa satu berangkatnya? Nggak mau bareng. Tapi ada yang gara-gara cerai nggak jadi. Udah mau berangkat cerai jadi nggak jadi. Ini batal. Padahal kan bisa sendiri ini. Ya, sudah. Persiapan lanjut di masjid pada